Ini baru 5 ini, Din. Gak apa-apa. Tapi juga pada gabung, Ri. Matiin itu. Mana share screen-nya, Din? Nggak ada di sini. Bisa nggak nge-share-nya? Itu yang tombol kanan atas. Nah, buka tulisannya. Oke, sudah terlihat. Silakan dimulai. Tar. Nih. Tadi udah ya? Udah. Masih itu. Udah. Udah, Din? Udah. Lanjut. Kok nggak keras suara gue ini? Kok nggak keras suara gue? Keras kok, keras. Orang ini ngomong nggak keras. Oh ya. Mana yang tadi rapatnya? Apa? Rapatnya mana? Mana ya? Ini dari audio. Gak usah ya. Apa? Lah. Nampak nggak? Gimana? Kok suara kalian kecil di sini? Nampak, Din? Kelihatan ya. Lah. Bentar.
Tuh. Oke, udah terlihat belum? Nah, itu dia. Lihat jelas. Mulai jelas. Mau kecil suaranya. Pakai handset. Ayo ini jadi record Ya. dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ini kan tafsir, kisi-kisinya baru datang ini. Tapi kalau diperhatiin, ini soal-soal yang 4 itu mencakup pada ayat yang 4 ini. Kemungkinan besar yang bakalan keluar itu ayat yang soal yang 4. Tapi nggak apa-apa kita bahas ini. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, apalagi nanti mohon dikoreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Di sini ada beberapa masalah. Kalau di Muqarrar ini ayat 159, kalau di Muqarrar ada halaman 179. Ini membahas tentang yaktumun, lebih banyak membahas tentang yang sesuatu yang menyembunyikan. Wa fihi masail. Ada beberapa masalah. Yang pertama al-mas'alatul ula fi qawlihi innal ladzina yaktumuna. Dalam kalimat innal ladzina yaktumuna ada dua pendapat lagi. Yang pertama, annahu kalamun musta'nifun yatanawalu kullaman katama syai'an minad din. Yaktumuna itu adalah kalimat yang berulang-ulang nanti dalam Al-Quran. Yatanawal kullaman katama syai'an minad din. Itu mencakup semua orang yang menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan sesuatu minad din dari agama. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani annahu laysa yajaru ala zahirihi fil umum. Summa min haula man za'ama anna fil yahudi khassa. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yaktumun di situ orang-orang yang menyembunyikan di situ yang dimaksud adalah orang Yahudi. Yang pertama tadi mengatakan siapapun yang menyembunyikan dari agama itu sesuatu perkara dari agama, dia mencakup dalam ayat ini. Pendapat yang kedua yang dimaksud yaktumun di situ khusus kepada orang-orang Yahudi. Itu al-mas'alatul ula. Al-mas'alatul tsaniyah, qala al-qadi. Berkata Imam Qadi, yang dimaksud al-kitman tarku izhari syai' ma'al hajati ilaih. Yang dimaksud kitman adalah tidak memberitahu sesuatu yang padahal dia dibutuhkan. Contoh, pada ketika itu banyak yang mengaku menjadi nabi umpamanya kan. Kita butuh bagaimana sifat-sifat kenabian. Maka orang-orang yang menyembunyikan itu menyembunyikan sifat-sifat yang ada pada diri nabi. Dalam kitab Taurat, Zabur, Injil itu sudah ada nanti sifat disebutkan, dijelaskan dalam kitab itu bagaimana sifatnya kerasulan, yaitu Rasul Nabi Muhammad SAW. Jadi orang itu tidak memberitahu bagaimana sifat Nabi, itu yang dimaksud tarku izhari syai' ma'al hajati ilaih. Atau juga nanti tidak ada batasan menyembunyikan apa, yang penting dia tidak memberitahu
sesuatu padahal itu dibutuhkan. Itu al-mas'alatu tsaniyah. Al-mas'alatu tsalitsah, ayat hadhil ayah tadullu ala anna ma yattasilu bid-din wa yahtaju ilaihi al-mukallaf la yajuzu an yaktama wa man katamahu faqad 'azamat khati'atuh. Ayat ini menunjukkan bahwasanya yang disembunyikan itu adalah ma yattasilu bid-din, apa saja yang berhubungan berkaitan dengan agama, wa yahtaju ilaihil mukallaf, dan yang disembunyikan itu dibutuhkan oleh para mukallaf. Maka la yajuzu ayyaktam, tidak boleh disembunyikan, dan orang yang menyembunyikan itu faqad 'azamat khati'atuh, besar dosanya. Itu al-mas'alatu tsalitsah. Al-mas'alatu rabi'ah, ihtajju bihadhil ayah ala annahu la yajuzu akhdhul ujrah ala ta'lim li'anna al-ayah lima dallat ala wujubi dzalika ta'lim. Tidak boleh mengambil upah dalam hal mengajar. Karena mengajari itu, ta'lim itu adalah suatu kewajiban. Amma qauluhu ta'ala wa min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, di sini mentafsirkan tentang Alkitab. Qila fit Taurah wal Injil. Kitab di situ maksudnya yang ada pada kitab Taurat dan Injil, yang disembunyikan dari min sifati Nabi, min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minal ahkam, dan juga menyembunyikan hukum-hukum. Wakila arada bil manzilil awal ma fi kutubil mutaqaddimin. Ada juga mengatakan kitab-kitab yang terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Wasani ma fil Quran, dan apa yang ada pada Quran. Jadi apa yang ada pada 4 kitab ini tidak boleh disembunyikan. Itu dia. Lanjut. Amma qauluhu ta'ala ulaika la'anuhumullah wa ulaika la'anuhumullah, yang dimaksud laknat, fal-la'nah fi asli lughah hiya al-ib'ad wa fi 'urfi syar'i al-ib'adu min ats-tsawab. Yang dimaksud laknat di sini adalah jauh, menjauhi. Wa fi 'urfi syara', dan menurut syara' adalah jauh dari pahala, berarti jauh dari kebaikan. Amma qaulu ta'ala wa yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun fayajibu ayyahmil ala man lil la'nati ta'thirun. Ini dampak orang yang menyembunyikan tadi, yang dilaknat itu. Wa qad ittafaqu ala anna al malaika wal anbiya was salihin kadzalik fa hum dakhiluna tahta hadzal umum. Jadi malaikat, para nabi, dan orang-orang yang soleh itu melaknat, berarti menjauhi orang-orang yang menyembunyikan sesuatu dari agama tadi. Itu dia. Ada juga nanti mengatakan, tafsir lain itu, semua yang ada pada bumi ini, yang melata di bumi ini, berhak melaknat orang-orang yang man katama syai'an minad din tadi. Kita lanjut. Ayat 160. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. I'lam annahu ta'ala bayyana 'azim al-wa'id fil ladzina yaktumuna ma anzalallah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana besarnya ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah, berarti syariat-syariat, hukum-hukum. Karena yajuzu ayyatawaham, boleh kita dibayangkan annal wa'id yulhiquhum ala kulli hal, bahwasanya ancaman itu layak bagi setiap keadaan. Fabayyana ta'ala annahum idza tabu taghayyara hukmuhum. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya annahum idza tabu, bahwasanya apabila mereka bertaubat, tarikan menyembunyikan, apabila mereka bertaubat tidak menyembunyikan lagi, maka hukumnya taghayyar hukmuhum, maka hukum kepada mereka itu berubah juga.
yang awalnya mereka tadi dilaknat, tapi mereka ini bertaubat, maka hukumnya juga berubah. Wa dakhalu fi ahli al-wa'id. Wa qad dzakarna anna taubah ibaratun 'anil nadam 'ala fi'lil qabih la li ghardin siwa. Ini ada nanti tingkatan taubat itu bagaimana. Ini telah kami sebutkan bahwasanya taubat itu adalah ibaratun 'anin nadam, adalah satu ibarat dari penyesalan ala fi'lil qabih, atas apa yang kita berbuat yang berbentuk perbuatannya itu kejahatan. Kita berbuat kejahatan tapi kita menyesal, kita taubat, berarti kita harus menyesali apa yang kita perbuat. Tidak ada tujuan lain, la li ghairin siwa. Kemudian tahap yang kedua, yang pertama tadi penyesalan. Yang kedua, tsumma bayyana ta'ala annahu la budda lahu ba'da taubah. Setelah dia bertaubat, setelah dia menyesali apa yang ia perbuat, min islahi ma afsadahu mathalan, dia harus memperbaiki apa yang ia rusak, apa yang ia tadi kan dia ini istilah ceritanya ini menyembunyikan, dia menyembunyikan sesuatu hukum yang ada pada agama. Umpamanya ini, ketika dia menyembunyikan, dia harus memperbaiki apa yang ia sembunyikan, berarti dia harus menghilangkan atau menjelaskan kembali apa yang ia sembunyikan. Lau afsadahu ala ghairihi dinahu, jikalau ia merusak kepada orang lain, merusak agamanya kepada orang lain, bi'iradi syubhatin alaih, dengan mendatangkan keraguan padanya, pada agamanya itu, yalzamuhu izalatu tilka syubhah, maka lazimlah, wajiblah baginya itu harus menghilangkan asyubhah tadi, keraguan tadi, supaya orang-orang tidak ragu lagi. Yang pertama tadi an-nadam, penyesalan, harus disesali. Yang kedua diperbaiki al-islah. Kemudian yang ketiga, tsumma bayyana annahu ba'da dzalik yajibu alaihi fi'lu diddil kitman. Wajib baginya memperbuat, melakukan kebalikan dari kitman, wa huwa al-bayan, yaitu menjelaskan. Sebenarnya saya menyembunyikan sifat Nabi ini seperti ini. Tapi ketika dia sudah bertobat, dia harus menjelaskan. Sebenarnya sifat Nabi itu ada dalam kitab ini seperti ini kah, hakada, seperti itu. Wa bayyanu fadallat hadhil ayah ala anna taubah la tahsul illa bitarki kulli ma la yanbaghi wa bi fi'li kulli ma yanbaghi. Maka ayat ini menjelaskan, wa bayyanu, ayat ini menjelaskan bahwasanya taubat itu tidak diperoleh kecuali dia meninggalkan sesuatu perbuatan yang tidak boleh ia kerjakan dan mengerjakan sesuatu yang memang harus ia kerjakan. Agak berbalik-balik dia. Itu dia wabayanu. Dia menyembunyikan awalnya, tapi dia bertaubat, dia harus menjelaskan kembali. Ada 3 fase, an-nadam, al-islah, tsumma al-bayan. Faulaika atubu alaihim wa qabulut taubah bima'na al-mujazah, balasan, wa thawab, pahala. Wa ana tawwabur rahim al-qabil li taubati kulli dhi taubatin fahuwa mubalaghah fi hadzal bab. Atubu alaihim, menerima taubat dengan membalas apa yang telah dia tarikan. Bertaubat berarti Allah menerima taubatnya, dengan membalas dia sudah bertaubat berarti memberikan pahala. Wa ana tawwabur rahim, kata Allah. Allah itu menerima, maha penerima taubat, likulli tauban, bagi orang yang ingin bertaubat. Itu dia, udah 2 ayat. 1 ayat 2 ayat lagi ya. Kalau ada nanti yang salah mohon dikoreksi. Kita juga ini hampir semua ini kita bukan semua ini, kalau nggak salah kita nggak pelajari sama Ustadz itu. Kalau nggak salah ya. Jadi mohon dikoreksi. Ayat 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini ada di halaman ayat 168.
ayat halaman 2. Di sini ada beberapa masalah. Yang pertama al-mas'alatul ula. Qala Ibnu Abbas, berkata Imam Ibnu Abbas, nazalat til ayah fil ladzina harramu ala anfusihim as-sawaib wal wasail wal bahair wa hum qaumun min Thaqif wa bani Amir bin Su'su'ah wa Khuza'ah wa bani Mudlaj. Saya sudah cari ini makna as-sawaib itu apa, wal wasail wal bahair itu apa, tapi saya tidak tahu. Kalau ada yang tahu nanti mohon diberitahu. Al-mas'alatu tsaniyah, dalam ayat itu menjelaskan bahwasanya itu bercerita tentang halal, al-mubah. Al-halalul mubah alladzi in hallat 'uqdatul khutri an. Kalau bercerita tentang halal mubah itu yang dimaksud itu terlepas dari unsur-unsur yang berbahaya. 'Uqdatul khutri, terlepas in hallat 'uqdatul khutri anhu, terlepas dari unsur yang berbahaya. Wa'lam annal haram qad yakunu haraman li khabathihi. Ketahuilah bahwasanya sesuatu benda itu haram, kadang-kadang ia haramnya itu karena li khabath, kotorannya, karena dia itu kotor, khabath. Al-maitah, bangkai, waddam, darah, dan khamar. Wa qad yakunu haraman la li khabathi, dan terkadang juga benda itu haram bukan karena khabasnya, akan tetapi kamil kilghair, itu orang punya. Apabila dia mengambil tanpa seizin yang punya. Idza lam ya'zan fi aklihi fal halal huwal al-khali 'anil qaidain. Maka halal itu harus terlepas dari yang dua ini. Yang pertama harus suci, yang kedua harus kita punya sendiri. Kalau orang punya berarti kita harus minta izin. Al-mas'alatu tsalitsah, qawlu halalan thayyiba. Ini kalau ini masalah yang ketiga ini menjelaskan tentang kedudukan i'rab. In syi'ta nasabtahu 'alal hal mimma fil ardi. Kalau dinasabkan bisa boleh dijadikan mahalnya itu menjadi hal dari mimma fil ardi. Kulu mimma fil ardi, kalian makan kalianlah apa yang ada pada bumi yang keadaannya itu halal dan thayyiban, bagus, baik. Wen syi'ta, dan boleh juga engkau katakan, kita tempatkan itu bahwasanya halal dan thayyiban itu menjadi maf'ul. Itu cuma sekadar i'rab. Al-mas'alatur rabi'ah, at-tayyib fil lughah qad yakunu bi ma'na at-tahir wal halal yusafu bi annahu tayyib. Dimaksud tayyib secara bahasa adalah at-tahir. Satu makna dengan at-tahir, suci. At-tayyib berarti suci. Dan halal juga disifati dengan tayyib, bagus ataupun suci. Li'anna al-haram yusafu bi annahu khabith. Karena yang haram itu disifati dengan al-khabith. Wa fil murad bit tayyib fil ayah, dan yang dimaksud kalimat at-tayyib pada ayat itu ada dua. Yang pertama al-mustalad, itu apa ya? Sedap ya, enak. Wasani al-murad minhu al-mubah, itu mubah. Wa qalu thayyiban, ada juga ini thayyiban al-muradu minhu la yakunu muta'alliqan bi haqqil ghair. Yang dimaksud thayyiban itu tidak ada kaitan sangkut paut benda itu dengan orang lain lagi. Ini permasalahannya apabila tidak minta izin. Itu dia. Seterusnya, amma qauluhu ta'ala wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Ada beberapa masalah lagi. Al-mas'alatul ula, qara'a Ibnu Amir wal Kasai, dibaca oleh Imam Ibnu Amir dan Kasai itu wahia ihda ar-riwayatain an Ibnu Katsir wa Hafs bin an Asim, dari dua riwayat dari Ibnu Katsir dan Hafs bin an Asim, khutuwatin bi dhammil kha wa ta, dengan mendemahkan kha dan ta, khutu, wal baqun, dan yang lain bisukuni ta, dan yang lain itu orang yang selain Ibnu Katsir dan Hafs ini membacanya dengan khut, dengan mensukunkan huruf ta. Itu tentang huruf harokat.
Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, qala Ibnu Sakit fima rawahu anhu al-Jabai al-khutwah wal khutwah bimakna wahid. Khutwah di situ maknanya adalah satu, berarti satu langkah, satu cara. Wa kana al-ma'na la tattabi'u sabilahu wa la tasluku tariqahu. Jangan kalian ikuti jalannya dan jangan kalian kejar, kalian tempuh cara-caranya. Tidak boleh mengikuti cara-cara setan. Berarti yang haram. Ayat terakhir, ini dia. Mari kita bahas sama-sama. Ini juga barusan ditalkis. Kurang tahu entah apa ini. Tapi ayo. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab yashtaruna bi thamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallibuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sini ada berpecah beberapa masalah. Tidak ada satu masalah, masalah itu dipecah lagi menjadi 3. Yang pertama, i'lam anna fi qawlihi innal ladzina yaktumuna. Tadi kan yaktumuna di atas tadi bercerita tentang hukum, apa yang ada pada agama, apa yang ada pada Taurat, Zabur, Injil. Ini al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Qala Ibnu Abbas, nazalat hadhil ayah fi ru'asa al-yahud. Ini nama-namanya Ka'ab bin Ashraf wa Ka'ab bin Asad wa Malik bin Saib wa Hay bin Akhtab wa Ubay Abi Yasir bin Akhtab. Ini dia nama-namanya. Ru'asa itu apa ya? Pemimpin. Iyalah pemimpin. Ru'asa al-Yahud, pemimpin orang Yahudi. Itu nama-namanya. Para pembesar. Kanu ya'khuduna apa ini? Man atba'ahum. Man itba'ahum atba'. Apa ini? Min ya'khuduna min atba'ihim al-hudaya. Mereka mengambil kepada dari orang-orang yang mengikuti mereka. Apa yang mereka katakan diikuti. Nah, mereka mengambil itu. Saya kurang tahu makna pastinya ini. Kalau ada yang tahu, mohon diberitahu. Falamma ba'atha Muhammad alaihi salam khafu inqita'atil kalmanafi'. Kan tadi orang itu mengambil ini dari orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka takut khafu inqita'atil kalmanafi'. Kan tadi mereka mengambil sesuatu apa yang dari orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka bilang begini, orang itu mengikuti. Begini, mengikuti. Jadi orang itu mengambil keuntungan. Tapi yang mereka bilang itu menyembunyikan. Ketika diutusnya Nabi Muhammad, khafu inqita'atil kalmanafi'. Mereka takut pengikut mereka itu bisa dikatakan hilang, sudah tidak mengikuti pendapat mereka lagi lah, para pembesar Yahudi ini. Inqita' tilkal manafi. Fakata Mu'amr Muhammadin alaihi salam. Maka gini. Mereka tadi ini punya satu kelompok. Ada pemimpin. Pemimpin mereka ini menyembunyikan sesuatu yang ada atau sesuatu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau juga menyembunyikan syariat-syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena khafu inqita'atil kalmanafi. Karena mereka takut hilang atau terputus jaringan mereka dengan orang yang mengikuti mereka. Gimana bilangnya? Ya gitulah. Intinya mereka takut hilanglah pengikutnya. Kata Mu'amr, maka mereka menyembunyikan sesuatu yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW dan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Maka turun ayat ini. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Ikhtalafu fi annahum ayyu syai'in kanu yaktumun. Mereka berbeda pendapat, para ulama berbeda pendapat sesuatu apa yang disembunyikan tadi. Ada yang mengatakan fakil kanu yaktumuna sifata Muhammadin.
wa na'tihi wal bisyarah bihi. Ada yang mengatakan yang yang disembunyikan itu adalah sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diikuti oleh Nabi berarti hukum-hukum ada syariat, disembunyikan juga. Kabar gembira juga disembunyikan juga. Mereka para ru'asa al-Yahud ini tidak memberitahu kepada pengikut mereka tadi. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas wa Qatadah wa Sudah wal Asam wa Abi Muslim. Ini perkataan imam yang 4 ini, sahabat ya. Atau apa? Kurang tahu. Imam Qatadah ialah sahabat lah. Qala Al-Hasan, berkata Hasan, katamul ahkam, mereka menyembunyikan hukum-hukum. Wa huwa qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna katsiran minal ahbari war ruhbani la yaquluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Berdasarkan dalil ini. Terus seterusnya, amma qauluhu ta'ala wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ini ada dalam soal itu. Soal yang 4. Ini ada yang terlengkap ya. Apa-apa. Al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama. Al-kinayah fi bihi. Bihi di situ adalah kinayah. Kinayah itu sindiran. Dalam majas. Sindiran ya. Yajuzu an ta'ud ilal kitman, maka bihi hadis itu marja domirnya boleh an ta'ud ilal kitman, boleh kembalinya ke al kitman. Bil kitman berarti wa yasyaruna bil kitman thamanan qalila. Itu satu. Yang kedua, wa yahtamilu an takuna aidah ila ma anzalallah. Bihi hadis itu bisa kembali marja domirnya kepada aidah ila ma anzalallah. Wa yasyaruna bima anzalallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yahtamilu an takuna aidah ilal maktum. Ini dia. Berkaitan dengan bisa ilal maktum, apa yang disembunyikan tadi. Ada mengatakan ini, ada mengatakan ini. Ada 3 pendapat. Al-mas'alatu tsaniyah, yang kedua. Innama sammahu qalilan imma li'annahu fi nafsihi qalil wa imma li'annahu bil idhafah ila ma fi min ad-darar al-'azim qalil. Ini agak sulit saya kira ini untuk memahami karena berbalik-balik dia. Hanya saja samahu qalilan disebut dinamakan qalil itu apabila menurut dia sedikit. Wa imma li'annahu bil idhafah ila ma fihi min ad-darar al-'azim qalil. Dan kemudaratan bahaya yang besar itu sedikit. Kalau imma li'anna bil idhafah digabungkannya. Tapi kurang tahulah ini. Al-mas'alatul rabi'ah minan nas man qala. Bagian ada mengatakan kana gharduhum min dzalik al-kitman akhadha al-amwal min awamihim wa atba'ihim. Mereka tujuan mereka menyembunyikan tadi sesuatu perkara dari agama, ada mengatakan dari agama biddin, mengatakan sifat-sifatnya Nabi, ada mengatakan hukum-hukum. Maka ini dia. Tujuan mereka itu ada mengatakan akhadal amwal min awam atba'im. Mengambil harta-harta pengikut mereka. Itu satu. Yang kedua, waqala akharun. Berkata yang lain, balkana gharduhum, bahkan tujuan mereka min dzalik akhadahum al-amwal min kubaraihim wa aghniyaihim alladzina kanu nasirina lidzalikal madhhab. Tujuan mereka itu adalah mengambil harta dari kubaraihim, pemuka-pemuka mereka, pembesar-besar mereka, pemimpin mereka. Satu. Yang kedua juga mengambil harta dari orang-orang kaya. Alladzina kanu nasirina lidzalikal madhhab. Orang-orang yang menolong, berarti membantu atas pendapat ini. Berarti yang itu orang-orang yang setuju dengan pendapat mereka, gitu. Fal kalam mujmalun wa inna ma yatawajjah at-tama' fi dzalika ila man yajtami' ilaihi al-jahlu wa qillatul ma'rifah al-mutamakkin min al-mal wasyahi 'ala al-ma'luf fid din. Tujuannya itu hanya bisa diringkas, perkataannya itu hanya berbentuk ketamakan. Tamak karena bodoh dan sedikit pengetahuan.
wa'lam, ketahuilah anna subhanahu wa ta'ala bima dzakarahu hadhil hikayah anhum dzakara al-wa'id ala dzalika min wujuhin. Tadi kan sudah bercerita tentang innal ladzina yaktumuna manzalallah, orang-orang yang menyembunyikan tadi, dan wa yashruna bi tsamanan qalila, maka ada ancaman dari Allah. Ini dia ancaman yang pertama. Al-mas'alatul min wujuhin. Qaulu, yang pertama, awwaluha qaulu ta'ala ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar. Di sini juga nanti agak ribet saya rasa, menurut saya ya, karena ada kayak bahasa yang bolak-balik, kayak majas atau apa peribahasa gitu. Ini dia. Al-mas'alatul ula qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, dzakarul batan ha huna ziyadah bi bayanin li'annahu yuqal akala fulanu al-mal idza badar wa afsadahu. Al-batan kan tadi mereka itu adalah ma yaquluna fi butun illa nar, apa yang mereka makan yang sudah mereka telan dalam perut mereka, illa nar, yang mereka makan itu adalah dari hasil rampasan mereka ya. Akhadal amwal tadi dari pengikut mereka itu adalah api neraka, illa nar, kecuali api neraka. Ini berarti udah keras lah kayak ancaman ya. Haram berarti. Akala fulanul mal. Wa qala akharun, yang lain berkata, bal fihi faidah, ada manfaat juga, ada faedah. Fa qulu fi butunihim, kalimat fi butunihim ay mali'a butunahum atau mil'u butunihim. Ia mengisi perut mereka, bukannya. Pokoknya ini menelan, menghasilkan, mengkonsumsi sesuatu barang dan memakannya, maka dia mengisi dalam perut dia itu adalah api neraka. Uyuqol, ada juga mengatakan akala fulan fi batnihi wa akala fi ba'di batnihi. Ini saya kurang tahu ini. Si fulan memakan pada perutnya dan wa akala, dan memakan pada sebagian perutnya. Fi ba'di batnihi. Kurang tahu entah gimana ini. Kalau ada yang tahu, mohon dikoreksi. Japri. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Kila inna aklahum fid dunya wa in kana thayyiban fil hal fa'aqibatuhu an-nar. Sesungguhnya makanan mereka, apa yang mereka makan di dunia, sekalipun wa in kana harfun lil ghayah, wa in kana thayyiban, sekalipun yang mereka makan itu bagus, thayyib, halal gitu. Thayyiban fil hal fa'aqibatu, maka akibatnya yang mereka makan itu adalah, akibatnya balasannya adalah an-nar, api neraka. Fawasafa bidzalik, maka disifati yang demikian itu qaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunin nar. Ini harta memakan harta anak yatim secara zalim. Yang mereka makan hanya api neraka. Kama ruwiya fi hadis akhar, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain, asyarib min aniyati dzahab wal fiddah innama yujarjir fi batnihi naru jahannam. Orang yang minum dari di bejana minat dzahab yang terbuat dari emas, perak, itu mereka yujarjir itu kalau nggak salah kayak apa ya? Mendidih, fibab nih, mendidih di perutnya itu api neraka jahanam, naruh jahanam. Tapi nggak terasa ya kalau di dunia, kalau di akhirat ya sedikit aja udah apa. Wathaniha, yang kedua, tarikan ancaman yang pertama, ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar, itu ancaman pertama, yang mereka makan itu hanya api neraka. Yang kedua, qaulu ta'ala wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan berbicara, tidak akan berkata pada mereka. Fazahiruhu, maka zahirnya ayat ini adalah annahu la yukallimuhum aslan, tidak berbicara asalnya, aslan pada dasarnya, lakinnahu
lima awradahu mauridul wa'id fuhima minhu ma yajri majral 'uqubah lahum. Tarikan Allah tidak wala yukallimuhumullah. Itu ancamannya, tidak akan berbicara, berarti tidak akan memandang, tidak apa itu. Itu akibat dari perbuatan mereka. Wa dzakaru fihi thalathah, dan dalam yukallimuhumullah ini ada tiga pendapat. Al-awwal, yang pertama, annahu qad dallat ad-dalailu ala annahu subhanahu wa ta'ala yukallimuhum. Ada juga mengatakan dalil ini menjelaskan, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yukallimuhum, tetap berbicara dengan mereka. Wa dzalika qauluhu, dengan dalil fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Sungguh Tuhanmu itu lanas'alannahum, niscaya kami akan menanya, meminta pertanggungjawaban kepada mereka ajma'in semuanya, amma kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Yang pertama, tetap yukallimuhum. Yang kedua, annahu ta'ala la yukallimuhum, tidak berbicara pada mereka. Wa amma qawlu ta'ala fa warabbika lanas'alannahum ajma'in, dan yang dimaksud firman Allah fa warabbika lanas'alannahum ajma'in itu adalah fasu'al innama yakunu minal malaikati bi amrihi ta'ala. Bisa jadi pertanyaannya itu yakunu minal malaikah, pertanyaannya itu dari yang meminta pertanggungjawaban malaikat atas suruhan perintah Allah Ta'ala. Seperti itu. Ada perantara berarti. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Wasalis, dan yang ketiga, anna qawlahu wa la yukallimuhum, kalimat kata wa la yukallimuhum itu isti'arah. Isti'arah itu adalah dalam balaghah itu apa ini? Lupa. Isti'arah itu kalau nggak salah kata-kata pinjaman dari suatu benda. Kurang tahu lah. Anil ghadab. Ini. Iya, pas. Yukallimuhum di situ itu isti'arah anil ghadab. Maksudnya adalah ghadab. Kata-kata majaz juga di sini kan. Maksudnya wala yukallimuhum itu Allah marah pada mereka. Lianna adatal mal, apa ini? Lian adatal muluk, raja, annahum indal ghadab, ketika dia marah, ya'riduna 'anil maghdub, maka dia akan berpaling dengan orang yang dia marahi. Wala yukallimuna, dan dia tidak akan berbicara. Iya, biasa itu pada kehidupan kita. Ada seseorang yang kita marahi juga kan malas berbicara samanya. Ya enggak, Ra? Itu dia. Wa thalisuha, tarikan ulai kama yaqulun. Yang kedua wala yukallimuhumullah, dan yang ketiga ancamannya wala yuzakim, dan kami tidak akan membersihkan diri mereka. Fi wujuh, ada beberapa wujuh. Al-awwal, yang pertama, la yunsabuhum ila tazkiyah wala yufna alaihim. Mereka itu tidak akan disucikan, tazkiyah. Asan yang kedua, la yuqbal a'maluhum kama yuqbal a'malul azkiya. Amal mereka, perbuatan mereka tidak akan diterima sebagaimana perbuatan orang yang azkiya itu diterima. Atsalis, yang ketiga, la yanziluhum manazilal azkiya. Posisi mereka, tempat mereka tidak akan sampai derajatnya dengan orang-orang yang azkiya, yang suci. Berbeda posisi, berbeda kedudukan. Yang keempat, ancaman yang keempat, walahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Ini tentang makna kalimat, makna kata dalam alim. Wa'lam anna al-fa'il, wazan fa'il, qad yakunu bima'na al-fa'il. Terkadang dia maknanya itu adalah yang melakukan. Kas-sami' bima'na as-sami'. Yang mendengarkan bima'na yang mendengarkan. Wal alim bima'na al-alim. Wa qad yakunu, dan terkadang juga bima'na al-maf'ul. Maf'ul, korban, objek. Kal jarih wal qatil. Tapi maksudnya di sini adalah al-majruh wal maqtul, yang dilukai, yang dibunuh.
Waqad yakunu bima'na al-maf'al, maf'alun tempat ya kalau nggak salah ini al-maf'al bacanya kalau nggak salah. Al-basir melihat bima'na al-mabsar tempat melihat, wal alim bima'na al-mu'lam mu'lam tempat alim tadi apa alim tadi? Pedih, tempat yang memedihkan kalau nggak salah ya berarti. Wa'alam anna hadhil ayah mustamilah, ayat itu mencakup atas beberapa masalah. Al-mas'alatul ula anna ulama al-usul qalu al-iqab huwa al-mudarrah al-khalisah, bahaya yang murni, al-makrunah yang diiringi bil ihanah, yang diiringi dengan ihanah itu apa? Cacian, celaan, cacian. Faquluhu wa la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim, maka kalimat la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim isyaratun ilal ihanah wal istighfaf. Itu adalah isyarat bagi ihanah, makna ihanah dan istighfaf, isyarat. Wa qulu wa lahum adzabun alim isyara ilal mudarrah wa qaddama al ihanah ala al mudarrah tanbihan ala anna al ihanah asyaq wa as'ab. Ihanah itu lebih asyak, lebih as'ab, lebih sulit, lebih sangat itu mudaratnya daripada suatu bahaya. Kira-kira seperti itu kalau nggak salah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, dallatil ayah, ayat ini menunjukkan ala tahrimil kitman likulli bagi setiap likulli ulima fi babiddin yajib izharu. Haram menyembunyikan bagi setiap yang mengetahui kulli ilmin fi babiddin, yang mengetahui tentang agama. Orang mengetahui tentang agama, yajib izharu, wajib menyampaikannya. Al-mas'alatu tsalitsah, yang ketiga, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Umumnya lafaz ini bukan khususus sabab, bukan karena sebabnya khusus ini. Fal maka ayat ini wa in nazalat fil yahud lakinna ammah fi haqqi kulli man katama syai'an min babiddin yajib izharu. Sekalipun ayat ini diturunkan khusus pada orang-orang Yahudi, wa in nazalat, wa in di situ harfun lil ghayah, sekalipun meskipun ayat ini diturunkan pada orang-orang Yahudi, lakinnaha ammah, tapi maksudnya itu adalah umum, fi haqqi kulli man katama syai'an, bagi setiap siapapun yang menyembunyikan sesuatu min babiddin yajib izharu, maka dia wajib menyampaikannya kembali, memperjelas apa yang ia sembunyikan. Seperti itu kira-kira. Dari 4 ayat ini, kalau ada yang salah mohon dikoreksi, mohon dibantu, dan apabila ada yang bertanya, monggo silakan. Sebelum kita lanjut ke soal, kalau bila perlu ya, ingin dibahas lagi soal ini nggak apa-apa. Akan dibahas oleh saudari kita Ades. Sen. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, langsung dilanjut sama, kayaknya soal itu nggak perlu dibahas lagi ya. Udah kita bahas kemarin di kelas. Kemungkinan yang keluar itu menurut ramalan ya. Kemungkinan yang keluar itu bisa jadi soal yang 4 ini. Karena kita perhatikan ayat-ayat yang dikeluarkan kisi-kisinya itu secara tiba-tiba mencakup dari 4 soal ini. Udah? Kalau nggak ada, kita selesaikan sampai di sini. Apabila ada yang kurang jelas, monggo nanya. Apabila ada yang salah, monggo dibenarin. Kami hanya manusia. Yalah. Kalau nggak ada, ayo.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saan galon? Galon? Itu uangnya ada di mana? Uangnya. Belum bayar galon loh. Bulan udah. Apa dong? Bulan lagi. 2 bulan belum bayar. Bulan belum bayar. Kita tutup, kita sudahi pertemuan kita pada kali ini dengan ucapan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dikoreksi, mohon dibenarin, dan kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Tang. Syukron ya. Waalaikumsalam. Syukran khair.